Oke, sekarang kita akan coba bahas peluang kalian lolos di SNBP-PEN Surabaya ya tahun 2025. Bagi yang kurang familiar dengan PEN, sebenarnya PEN ini dulu bagian dari ITS Surabaya tapi sekarang misah sendiri ya. Dan juga punya banyak prestasi ya kalau kalian lihat di kompetisi seperti robotika ataupun tentang kelistrikan, mobil listrik, sering juara juga. Jadi merupakan kampus yang underrated ya. Mungkin gara-gara politeknik nggak sepopuler universitas. Oke, kita mulai dari yang pertama. List program studi ini sudah ada semua ya, daya tampung tahun ini serta peminat tahun lalu sudah rilis, dan tingkat keketatan di sini peluang kalian lolosnya juga sudah kita hitung. Oke, mulai dari yang pertama di teknik elektronika ya. Untuk daya tampung tahun ini ada di 45, peluangnya atau keketatannya di 16%. Jadi setiap ada 100 pendaftar cuma 16 yang keterima. Ini agak lumayan ketat juga ya. Berikutnya di sini mungkin yang kalian familiar ada teknik informatika ya. Nah, ini di mana-mana selalu rame ya. Keketatannya di 8%, ini ketat banget ya. Di sini untuk peminat tahun lalu ada di 400-an, agak lumayan tinggi ya. Terus teknik komputer ini yang sejenisnya ini nggak terlalu, malahan ada di 21%. Nah, mungkin kalian bakalan salfok sama ini ya, pada prodi teknik mekatronika. Ini jarang ada di kampus-kampus lainnya ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, mekatronika ini gabungan dari beberapa rumpun ilmu ya, bisa belajar tentang mekanika, elektronika maupun komputasi. Jadi prospeknya agak lumayan cerah ya, bisa all rounder nantinya. Untuk keketatannya di 22% ini nggak terlalu ketat, bisa kalian coba yang suka dengan elektronika gitu ya. Ini kalian bisa coba ke sini. Terus ada teknologi game di sini spesifik ya, beda dengan kampus-kampus yang lain. Untuk keketatannya 30% di sini juga nggak terlalu ketat nih, peminatnya cuma di angka 120 dan daya tampungnya agak lumayan ya di 36. Sementara di sini di multimedia di 21% dan ada sains data ya, sains data terapan. Di sini namanya SDT ya. Nah, untuk keketatannya ada di 22,5%. Ini juga nggak terlalu ketat ya untuk jurusan yang prospeknya agak lumayan, karena peminat tahun lalu juga di 120. Mungkin gara-gara ini jarang ada yang tahu ya, di politeknik emang nggak terlalu serame di universitas. Jadi ini menjadi alternatif kalian gitu ya buat lolos di SNBP. Ini kalian bisa pilih jurusan-jurusan di PENS. Ini bagus banget sebenarnya ya. Ataupun misalkan kalian pengen menjadikan di pilihan kedua, ini kayaknya masih agak lumayan aman, peminatnya nggak terlalu tinggi. Oke, untuk yang lainnya di sini ada elektroindustri. Di sini juga sama ya, untuk keketatannya di angka 29%, nggak terlalu juga. Terus untuk cabangnya di sini ada di Sumeneb Madura ya, di Sumeneb Madura, terus ada di broadcast. Nah, ini 150%. Artinya ini kalian hampir pasti keterima kalau daftar di prodi ini ya. Jadi peminatnya cuma 6, nggak terlalu banyak, dan daya tampungnya juga nggak terlalu banyak, 9. Jadi yang pengen kuliah di PENS auto keterima. Nah, kemungkinan besar, tapi juga kita nggak tahu ya tahun ini membludak atau enggak. Nah, ini bisa kalian coba yang di cabangnya ya. Terus ada di cabang Lamongan juga. Di sini sama ya, cabang itu nggak terlalu ketat. Ini ada di 14 peminat tahun lalu, sementara daya tampungnya 18. Jadi kalau kalian daftar dengan nilai berapapun nih, kayaknya auto keterima deh. Untuk yang lainnya di sini ya sama aja ya. Ini mungkin opsi kalian kalau misalkan kalian males belajar di UTBK, targetnya nggak terlalu tinggi, ini bisa kalian coba. Apalagi yang berhubungan sama elektronika ataupun robotika, ini sebenarnya PETS ini bagus banget ya, bisa kalian coba.